Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan kajian hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah SWT, dan ini merupakan kajian atau pertemuan pertama di bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah. Tentu ada yang istimewa karena dalam pelaksanaan Ramadan kali ini, termasuk pelaksanaan kajian kali ini, kita berada dalam suasana ketika wabah virus corona merebak dan mempengaruhi aktivitas kajian kita, termasuk aktivitas-aktivitas yang lain. Sehingga kita tidak bisa bertatap muka langsung, tapi ini salah satu bagian dari keimanan yang kita miliki bahwa ini semua merupakan ketentuan dari Allah SWT yang perlu kita jalani dan sikapi dengan benar, sekaligus juga membuat kita perlu semakin kreatif untuk menjalankan aktivitas-aktivitas yang ada dengan semua keterbatasan yang dimiliki. Nah, pada kesempatan pertemuan kali ini kita akan masuk pada ayat-ayat yang berhubungan dengan puasa. Kalau kita perhatikan ayat yang berhubungan dengan puasa dalam Al-Quran hanya di surat Al-Baqarah. Itu pun jumlah ayatnya terbatas hanya mulai 183 sampai 187. Di Quran tidak ada ayat lain yang membahas tentang fikih puasa, membahas tentang ketentuan yang berhubungan dengan iktikaf di bulan Ramadan, atau bahasan-bahasan lain yang terkait dengan puasa tidak kita temukan selain dari yang terdapat di surat Al-Baqarah mulai ayat 183 sampai dengan 187. Nah, ini menunjukkan pada kita bahwa ayat-ayat yang akan kita kaji ini relatif terbatas, hanya di ayat 183 sampai dengan 187, dan selebihnya ada di hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak ada di Quran, tapi kita akan temukan di hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang jumlahnya tentu jauh lebih banyak. Misalnya hadis-hadis yang berhubungan dengan safar, ketika Nabi SAW berpergian di bulan Ramadan atau di luar Ramadan, beliau berpuasa, tidak berpuasa. Kemudian yang berkaitan dengan salat malam yang beliau kerjakan berapa lama, dan semua itu kita temukan pada hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan masuk kepada bahasan ayat pertamanya, yaitu ayat 183 surat Al-Baqarah. Ini yang akan kita kaji bersama dan kita upayakan mudah-mudahan ulasan yang akan kita bahas ini bisa menjadi penguatan untuk informasi-informasi, pengetahuan-pengetahuan yang selama ini kita sudah dapatkan terkait dengan puasa, terutama terkait dengan ayat-ayat yang berhubungan dengan puasa. Sekaligus juga mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu jalan bagi kita untuk bagaimana kita menyadari bahwa bahasan-bahasan yang ada dalam syariat kita ini, kalau kita pelajari, kalau kita telusuri lebih dalam, maka kita akan temukan ternyata ulasannya dan pembahasannya begitu luas. Dan tidak mungkin kita bahas dengan ulasan yang singkat atau sederhana, sementara bahasan tersebut tidak sederhana. Seperti yang berkaitan dengan puasa ini, sepintas beberapa bahasannya sederhana, tapi nanti kalau kita lihat ternyata hukum-hukum yang terkait dengannya berkembang dan banyak hal yang bisa kita gali dari situ. Karena kita bisa lihat kedalaman ilmu atau kedalaman pemahaman itu dari ulasan para ulama yang membahas tentang puasa, yang merujuk kepada ayat-ayat yang tadi kita sebutkan. Ayatnya sama. Artinya ayat yang kita bahas tentang puasa dengan yang dibahas oleh Imam Syafi'i sejak
ratusan tahun yang lalu, bahkan lebih dari 1000 tahun yang lalu, ayatnya sama. Surat Al-Baqarah 183 sampai 187. Dan tidak ada ayat lain. Maka kalau kita lihat ulasan baik itu Imam 4 Madhab maupun murid-murid dari Imam 4 Madhab, ulasannya mengacu kepada ayat-ayat tersebut. Tapi kita bisa lihat kedalaman pembahasan, kedalaman kajian yang atau analisa yang mereka lakukan, sehingga kita bisa mendapatkan begitu banyak makna-makna yang terkandung pada ayat-ayat yang ada tersebut. Nah, selanjutnya kita akan coba lihat dan coba cermati ayat demi ayat yang terdapat pada kajian kita ini, dimulai dari ayat 183 dan selanjutnya tentu akan masuk ke 184, 185 sampai dengan 187. Untuk pertemuan perdana ini kita akan fokuskan pada ayat 183 surat Al-Baqarah ini. Maka kami persilahkan semuanya bisa mencermati, dan alhamdulillah ayat ini termasuk ayat yang populer. Jadi untuk membahas ayat ini tidak kesulitan bagi sebagian besar kita untuk mencerna atau mendapati bahasan-bahasan ini. Karena ayat ini sering kita dengarkan pada Ramadan sebelumnya, termasuk juga pada kajian-kajian yang berhubungan dengan puasa. Ya, mari kita lihat sama-sama. Dan untuk kali ini langsung kita masuk pada bahasan atau ulasan yang terdapat pada ayat ini. Surat Al-Baqarah ayat 183. Kita langsung ke terjemahnya, kemudian ke kandungan ayatnya. Silahkan bisa dibuka bersama surat Al-Baqarah ayat 183. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumussyam, telah diwajibkan atas kalian, atas kamu sekalian, wahai orang-orang yang beriman, as-syamu, puasa. Kama sebagaimana kutiba telah diwajibkan alal ladzina min qablikum, pada orang-orang sebelum kalian. Target akhirnya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian semua bertakwa. Ini ayat yang akan kita coba bahas pada kesempatan kali ini. Surat Al-Baqarah ayat 183. Sekarang kita lihat sama-sama ayatnya. Di sini Allah SWT berfirman, mengawali firman-Nya dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya, wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuha, ini biasanya dikenal sebagai harfun nida, huruf yang digunakan untuk menyapa. Dalam bahasa Arab, huruf seperti ini jumlahnya tidak cuma satu. Jadi bukan cuma ya, tapi juga ada ayah dan ada huruf-huruf lainnya. Tapi yang paling populer adalah ya ayyuha. Ini artinya, karena ini adalah harfun nida, kata yang digunakan untuk sapaan, berarti ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang akan disebutkan pada kata berikutnya, yaitu alladzina amanu. Maka bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, ketika mendapatkan sapaan seperti ini, kita harus memberikan perhatian, karena kita dipanggil. Kalau kita dipanggil, maka sikap kita adalah menyambut panggilan tersebut. Kalau diseru, diajak, maka kita menyambut. Itulah sikap orang beriman. Jadi bukan malah bersikap yang lain. Hanya sikap kita jelas. Begitu ada seruan, ada ajakan, maka yang kita lakukan adalah merespon.
ketika panggilan dan seruan tersebut datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka jelas responnya sebagai orang beriman ketika dipanggil seperti ini, maka kita harus segera merespon. Dan sudah barang tentu kalau ada panggilan dan seruan seperti ini, kaidahnya pasti akan ada kebaikan yang akan disampaikan atau akan ada keburukan yang juga akan disampaikan untuk dijauhi. Ini kaidahnya. Ini ada kaidah yang berlaku di kalangan para ulama tafsir. Tidak mungkin Allah menyeru hambanya, menyeru orang-orang yang beriman, menyeru orang-orang yang bertakwa, kemudian Allah menyampaikan sesuatu yang tidak bermanfaat, tidak berguna, atau tidak ada kebaikan yang disampaikan, atau tidak ada keburukan yang diminta dari kita untuk dijauhi. Karena mustahil Allah SWT melakukan sesuatu yang sia-sia. Tidak ada gunanya. Ini tidak mungkin. Pasti ada sesuatu yang penting. Pasti ada yang bermanfaat di ungkapan yang akan disampaikan setelah sapaan ini. Itu sebabnya sikapnya orang beriman ketika diseru adalah sami'na wa ata'na. Itu sikapnya orang beriman. Ketika ada panggilan dari Allah SWT, seruan apapun, sikap kita sami'na wa ata'na. Bahkan kita akan mengerjakan apapun yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita menjamin bahwa atau kita mendapatkan jaminan bahwa semua perintahnya pasti mengandung kemaslahatan dan semua yang dilarang pasti mengandung madarat atau madaratnya lebih besar. Maka kita diminta untuk menghindari. Ini kaidah yang berlaku. Maka kita sebagai orang beriman ketika diseru ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, ini artinya seakan-akan untuk menunjukkan kepada kita bahwa apa yang akan disampaikan, yaitu kutiba alaikumusiyam itu, akan lebih siap diterima syariat tersebut oleh orang-orang yang sudah punya pondasi keimanan. Makanya Imam Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad, beliau menyebutkan bahasan ini. Beliau menyampaikan bahwa syariat puasa ini diperintahkan kepada umat Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabat saat itu, tidak di awal-awal. Tapi itu baru tahun kedua. Tahun keduanya pun bukan bulan Muharram. Tapi masih beberapa bulan berikutnya baru disyariatkan ibadah puasa. Nah, ini bentuk bagaimana kita mencoba untuk melihat seruan ini selain pasti mengandung kemaslahatan, juga menunjukkan kepada kita bahwa orang yang beriman yang siap. Apapun yang diperintah, apapun yang dilarang, kalau itu sumbernya jelas dari Allah Subhanahu wa taala, maka sikapnya cuma satu, sami'na wa ata'na. Tidak ada pilihan sikap yang lain. Apapun yang diperintahkan. Bahkan sekali lagi, mungkin bisa jadi ada sebagian kita yang tidak paham kenapa harus dilakukan dan dikerjakan seperti itu, karena kita sangat yakin ini pasti maslahat, maka kita kerjakan. Sebagai contoh misalnya, ada sebagian syariat yang kita kerjakan, kalau kita ditanya, kenapa seperti itu? Kita nggak punya jawabannya selain ini memang perintah Allah Subhanahu wa taala. Tentu disampaikan lewat Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam. Misalnya sholat. Kalau kita lihat sholat yang kita kerjakan ini kan sholat yang kalau kita ditanya, kenapa sholat itu dikerjakan dengan cara seperti itu? Tentu kita akan mengatakan, apa ya? Ya paling kita mengatakan wallahu alam. Misalnya, kenapa sholat itu setiap rakaatnya rukuknya cuma sekali tapi sujudnya 2 kali? Itu sholat di setiap rakaat. Tentu sholat secara umum ya. Beda dengan sholat jenazah
atau ada sholat yang lain yang caranya khusus, seperti misalnya sholat gerhana. Nah, kita bicara tentang sholat yang umum ya, artinya sholat wajib dan sholat sunnah yang umum, seperti ada sholat 5 waktu yang wajib, sholat sunnah ada sholat qobliyah, ba'diyah yang dikenal dengan rawatib, kemudian ada tahiyatul masjid, ada sekian banyak sholat yang mau kita sebutkan, akan panjang daftarnya. Nah, kita mengerjakannya karena berangkat dari keimanan, ringan mengerjakannya. Sambil kita mencoba mencari hikmah, tentu syariat tersebut membenarkan, artinya atau perilaku tersebut membenarkan kita bahwa kita boleh mencari apa hikmahnya. Kenapa sholat tarawih dikerjakan berjamaah? Apa hikmahnya sholat yang kita kerjakan ini diperlukan beberapa sikap. Ya, diperlukan beberapa sikap yang benar. Nah, ini semua bagian dari bagaimana kita menjalankan syariat dan kita siap untuk mengerjakannya dengan sikap sami'na wa ta'na. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, kembali ke sini, ya ayyuhalladzina amanu. Jadi, wahai orang-orang yang beriman. Kata yang digunakan adalah alladzina amanu. Menggunakan kata kerja amanu. Padahal istilah yang sejenis dengan ini adalah menggunakan isim. Ada kata benda, yaitu al-mu'minun. Tapi yang diseru di sini menggunakan kata ya ayyuhalladzina amanu dan bukan ya ayyuhal mu'minun. Nah, biasanya pada kajian-kajian yang berhubungan dengan kebahasaan ada ulasan-ulasan tentang hal seperti ini. Tapi yang jelas kata yang digunakan di sini adalah kata kerja. Ada sebagian yang menghubungkan bahwa ini berkaitan dengan aktivitas atau kerja yang akan dilakukan. Dan ini berhubungan dengan fisik, tubuh, badan kita. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam. Nah, sekarang kita lihat lanjutannya. Di sini Allah SWT menegaskan dengan firman-Nya, kutiba alaikumusiyam. Telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Kalau kita tengok apa yang terdapat di ayat ini, dan ini sempat diungkap oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, berkaitan dengan kewajiban. Kalau di situ kutiba alaikumusiyam, lalu kalau kita coba lihat, ini kan ayat 183. Coba kita lihat sama-sama ayat 180. Allah SWT berfirman, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan lil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Nah, di sini menggunakan kata kutiba alaikum. Apa yang diwajibkan di situ? Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan lil wasiyat. Jadi wasiat yang berhubungan dengan adanya orang yang meninggal. Nah, ini wasiat. Menggunakan kata kutiba alaikum. Lalu ayat sebelumnya lagi di ayat 178. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Telah diwajibkan atas kalian hukum qisas untuk kasus pembunuhan. Kita tidak akan membahas tentang qisas dan seterusnya atau surat Al-Baqarah 178, tapi kita hanya ingin tunjukkan bahwa yang terdapat di 183, di ayat 183
juga terdapat di ayat 180 dan di ayat 178. Cuma bedanya ada yang ya ayyuhalladzina dan ada yang langsung dengan menggunakan kutiba alaikum. Nah, apa hubungannya? Ini berkaitan dengan hubungan antar ayat ini adalah bahwa kalau kita menerima syariat puasa Ramadan dengan firman-Nya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum, maka kita juga harus menerima syariat-syariat yang lain karena sama seruannya dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya syariat wasiat di 180, kemudian syariat kisos atas pembunuhan di ayat 178. Ini semua menunjukkan pada kita adanya kesamaan dan harus juga menunjukkan adanya perlakuan yang sama dari kita. Maka tidak boleh kita menerima syariat puasa tapi kita menolak syariat kisos. Apalagi redaksinya sama. Sama-sama ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum. Karena redaksinya sama, maka tentu harus juga diperlakukan sama dari sisi sama-sama perintah. Nah, ini yang terkait dengan kutiba alaikum. Nah, kalau kita lihat bahasa terjemahannya ya telah diwajibkan atas kamu sekalian. Ini telah diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa. Nah, as-siyam dalam ayat ini yang akar katanya shoma yasumu, bisa as-saum dan as-siyam, itu makna bahasanya adalah menahan. Menahan diri dari apapun, termasuk menahan tidak berbicara. Ya. Itu juga termasuk maknanya sama dengan saum, yang artinya menahan, seperti yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Yang terabadikan dalam Al-Quran pada beberapa tempat dengan ungkapan yang maknanya seperti itu. Misalnya pada kisahnya Maryam, Allah SWT berfirman, Inni nazartu lirrahmani sauman. Kata saum di situ artinya menahan. Dan untuk bahasan ini biasanya kalau kita cari di buku-buku bahasa, kamus-kamus bahasa, udah jelas maknanya ke situ. Yang kita masukkan kamus bahasa adalah kamus-kamus bahasa dari bahasa Arab ke bahasa Arab. Jadi as-siyam, as-saum itu maknanya menahan. Hanya menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Kalau secara bahasa artinya menahan dari semua bentuk menahan. Artinya menahan, misalnya menahan untuk tidak bicara, ini juga namanya saum. Menahan yang lain juga bisa maknanya saum atau siyam. Nah, selanjutnya ketika disebutkan di sini kutiba alaikumus siyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwa syariatnya puasa ini diwajibkan setelah ada penyiapan dari Allah SWT kepada kita. Hanya disiapkan untuk siap menerima syariat ini. Karena ini bukan syariat yang ringan, tetapi juga bukan berarti syariat yang berat sampai tidak mungkin dikerjakan. Nah, selanjutnya, jadi kutiba alaikumus siyam, itu makna siyam. Kalau siyam secara istilah tentu maknanya adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Dari sejak waktu subuh sampai terbenam matahari disertai dengan
niat. Nah itu makna yang paling sederhana atau yang banyak digunakan oleh beberapa penulis terkait dengan makna puasa atau makna shaum, makna siam. Selanjutnya, ketika disebutkan kutiba alaikumus syiyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Yang tadi maknanya puasa adalah menahan diri dari pembatal puasa, yaitu makan, minum, hubungan suami istri, sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, disertai dengan niat. Nah, ketika puasa ini tidak ringan, karena tidak semua orang bisa mengerjakannya dengan menikmati ibadah tersebut. Ada yang baru di level merasa ini sebagai beban yang harus dikerjakan. Hanya tidak ada pilihan, suka nggak suka, paham nggak paham, cara mengerjakannya seperti itu. Hanya pada semua kalangan, apapun, siapapun, terkena kewajiban ini. Nah, ketika ini berat, maka ditempatkannya setelah ada kewajiban yang lain supaya tangga untuk naik pada ibadah ini bisa kita jalani, kita tapaki. Maka kita lihat di sini diwajibkan atas kalian berpuasa. Sebagaimana, nah, selain tadi kata Imam Ibnu Qayyim, selain ini yang tadi kita dapatkan dari penjelasan Ibnu Qayyim, selain yang tadi kita sebutkan bahwa ini ibadah yang tidak ringan, maka disyariatkannya setelah ada syariat-syariat yang lain yang juga diwajibkan. Selanjutnya dilanjutkan dengan ungkapan kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa ini telah diwajibkan pada umat-umat dari ahlul kitab sebelum kita. Umat-umat termasuk umat-umat yang ada sepanjang sejarah, mereka juga telah mendapatkan syariat puasa sama seperti kita. Nah, ini membuat kita lebih ringan. Sebab kalau ada syariat yang dibebankan pada sebagian tanpa sebagian yang lain, pada satu umat tanpa umat yang lain, tentu orang akan lalu membuat kesimpulan ini berarti berat. Nah, tapi ketika dikerjakan bersama-sama menjadi ringan. Umat terdahulu juga pernah mengerjakan, kita merasa ringan. Di kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa ini telah diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian. Nah, jadi kalau kita lihat bahwa ibadah puasa ini dengan model atau syariat yang seperti ini, akhirnya jadi kita bisa memahami juga bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memfardukan puasa itu sama seperti umat-umat dari agama lain, tetapi riwayat-riwayat yang detail tentang puasa masing-masing umat beragama di masa lalu, ini yang tidak kita dapatkan ulasan atau penjelasannya dari riwayat yang sahih. Misalnya pada umat terdahulu, bagaimana cara mereka berpuasa? Apakah sama dengan kita? Apa sama puasa Ramadannya? Atau sama-sama mulai dari subuh sampai dengan maghribnya?
atau sama-sama dengan ada beberapa kesamaan yang mungkin ada pada umat kita, tapi yang jelas umat-umat terdahulu juga pernah mendapatkan syariat ini. Maka kita tidak perlu beralasan bahwa kita merasa berat, karena umat terdahulu juga pernah mendapatkan syariat yang sama. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Nah, setelah Allah menegaskan bahwa umat-umat sebelum kalian juga diwajibkan puasa, kemudian dilanjutkan dengan la'allakum tattaqun, agar kalian semua bertakwa. Nah, di sini kita bisa lihat ada seruan. Kita lihat dari awal ayatnya berisi seruan kepada orang-orang beriman, kemudian ada prosesnya dan materi apa? Jadi ada proses untuk mengerjakan kewajiban tersebut, yaitu puasa. Jadi ada inputnya, lalu ada proses puasanya, dan outputnya adalah la'allakum tattaqun. Itu kalau mau dibuatkan secara sederhana bagannya. Jadi ada inputnya orang-orang beriman, prosesnya puasa, dan outputnya la'allakum tattaqun. Nah, puasa yang diwajibkan seperti ini, yang puasanya diharapkan mewujudkan ketakwaan, kalau kita lihat dari beberapa aspek, memang puasa ini mewujudkan ketakwaan atau menjadi jalan untuk mewujudkan ketakwaan. Ini kita bisa lihat dari beberapa aspek. Yang pertama, dari aspek ruhiyah, aspek nafs jiwa kita ini. Puasa seperti ini mendidik jiwa untuk memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan berkumpul dengan orang di tempat terbuka maupun ketika kita sendirian. Sebab tidak ada yang mengawasi kegiatan puasa kita selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau untuk orang-orang dewasa, kalau mau sekedar mengelabui orang bahwa dirinya seakan-akan puasa padahal tidak puasa, tentu gampang. Kalau kita ingin membohongi orang, artinya bisa berpura-pura puasa padahal tidak puasa atau sebaliknya. Nah, tetapi karena ini adalah ibadah yang akan langsung dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada peluang ini bagi kita untuk mau berbohong, berpura-pura, nggak memungkinkan. Karena yang mengawasi langsung adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini poin pertamanya. Jadi kalau Allah yang mengawasi, ketika kita lapar, kita haus, ya nggak ada pilihan lain. Ya, selain menghadirkan perasaan bahwa kita ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berbohong, kita bisa menutupi, kita bisa menipu dan seterusnya, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin ada satupun kejadian di alam semesta luput ya, dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kalau pengawasan petugas bisa luput, pengawasan orang-orang dekat kita bisa luput, tapi pengawasan Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin ada satupun yang luput. Nah, ini terkait dengan puasa sebagai jalan untuk mewujudkan ketakwaan. Ini yang pertama. Yang kedua, puasa bisa mengekang gejolak syahwat. Targetnya adalah agar puasa ini bisa mengembalikan orang pada
kondisi kejiwaan yang normal, yang sehat. Itu sebabnya dalam hadis yang sahih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada generasi muda, ya ma'syarus syabab, wahai generasi muda, man istata'a minkumul ba'ah, siapa di antara kalian yang sudah sanggup menikah, fal yatazawwaj, maka hendaklah menikah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena lebih mendudukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Ini hikmahnya. Tapi kemudian malam yasati, bagi yang tidak mampu dan sudah ingin segera menikah tapi tidak mampu atau belum mampu menikah, maka fa'alaihi bisawm, diperintahkan untuk puasa, fa innahu lahu wijaun, karena puasa itu sebagai pengekangnya. Nah, ini yang menunjukkan pengaruh puasa pada diri seseorang dalam kaitan dengan menyiapkan orang untuk menjadi orang yang bertakwa. Lalu yang ketiga, ketika orang berpuasa akan menimbulkan rasa empati. Yang dengan empati, rasa kasih sayang tersebut mendorong orang untuk berbagi. Mendorong orang untuk memberi. Ketika dia lapar, dia merasakan, oh ternyata orang-orang miskin yang lapar itu kayak begini. Padahal sebagian kita kalau puasa itu ada yang kondisi laparnya betul-betul sama sekali tidak seperti orang miskin. Bukankah ada sebagian dari kaum muslimin atau sebagian orang-orang yang mampu, mereka kalaupun berpuasa, suasana aktivitas yang ada betul-betul dengan suasana yang ringan, enteng, dibandingkan dengan puasa yang sama tapi dialami oleh fakir miskin. Berapa banyak orang yang berpuasa sejak sebelum sahur sudah tahu nanti sahur makan apa. Artinya sudah direncanakan dan makanan sudah disiapkan. Terus berbuka juga begitu. Ditambah lagi kondisi aktivitas di rumah, ruangan, ada yang ber-AC dan seterusnya, yang sudah kondisi seperti itu pun ternyata lapar itu memang luar biasa. Maka kita lebih bisa tergerak untuk menyantuni orang-orang yang membutuhkan. Tergerak untuk menyantuni orang-orang yang membutuhkan karena kita merasakan. Kemudian yang keempat, dengan puasa ini kita juga mewujudkan makna persamaan atau kesamaan antara kaya dan miskin, orang yang mulia dan hina di mata Allah SWT. Pada saat kita mengerjakan puasa, semua kita mengerjakan puasa, tidak ada bedanya kaya dengan miskin. Tidak ada bedanya orang yang status sosialnya tinggi atau rendah. Karena ketika kita berpuasa, semuanya sama. Yang membedakan nanti adalah niatnya, yang membedakan adalah kesungguhannya menjalani puasa tersebut. Tapi kalau puasa itu dikerjakan dan terlihat di depan mata, semuanya sama. Semuanya sama. Nah, ini ada manfaat dari sisi sosial. Dan lagi-lagi kalau yang seperti ini kan kita akan selalu dihubungkan dengan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah dari di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Nah, lalu yang kelima, ini hubungan bagaimana puasa ini bisa mengantarkan orang menjadi orang yang bertakwa. Yang kelima, bahwa puasa ini melatih seseorang atau beberapa orang dan kita secara keseluruhan
melatih untuk tertib, teratur dalam kehidupan kita ini. Nah, sekaligus juga melatih untuk mengekang. Tidak semua yang kita inginkan itu minta segera diwujudkan. Nah, di sini pada saat kita berpuasa, kita jadi teratur, disiplin bahwa ketika kita mulai berpuasa pada jam tertentu, kemudian atau pada waktu tertentu, dan berbuka pada waktu tertentu, dan itu semuanya seragam, sama. Belum lagi kalau kita lihat pada sisi bagaimana efisiensi, bicara tentang ekonomis, bicara pada aspek-aspek yang berhubungan dengan ekonomi misalnya, kita bisa lihat bagaimana puasa ini bisa menyelesaikan beberapa persoalan yang berhubungan dengan ekonomi. Kemudian yang keenam, puasa juga akan menyegarkan tubuh agar bisa sehat dan bugar, sekaligus membersihkan yang ada di tubuh kita ini dari pengaruh-pengaruh makanan, minuman yang kita konsumsi selama ini. Nah, tubuh kita juga perlu istirahat. Kita perlu bersyukur kepada Allah SWT bahwa kita ini menjalani semua itu ya, karena kita dipilihkan oleh Allah SWT sebagai orang-orang yang beriman. Maka kita mensyukuri atas nikmat Islam dan nikmat iman. Nah, ini beberapa aspek yang berkaitan dengan bagaimana hubungan antara puasa dengan ketakwaan, baik dari aspek jasadiyah, ruhiyah, kesehatan, sosial, dan yang lainnya. Nah, kemudian yang terakhir ditutup dengan la'allakum tattaqun, untuk menunjukkan bahwa target utama, tujuan utama disyariatkannya puasa adalah untuk melahirkan hamba-hamba yang bertakwa. Kalau yang kebetulan punya manfaat lain dari puasa, jadi sehat, jadi manfaat-manfaat yang tadi sebagian sempat kita singgung, itu manfaat tambahan, tapi tujuan utamanya adalah la'allakum tattaqun. Artinya misalnya kalau ada orang yang punya penyakit tertentu dan alhamdulillah dengan puasa jadi sembuh, tentu kita patut bersyukur. Tapi tujuan utamanya bukan untuk sehat saja. Tujuan utamanya bukan untuk itu. Bahkan tujuan utamanya adalah la'allakum tattaqun. Kemudian yang terakhir, ayat ini, surat Al-Baqarah 183 ini menunjukkan bahwa puasa yang dimaksud adalah puasa Ramadan. Dan puasa Ramadan diwajibkan, ini puasa yang kita kerjakan saat ini, diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Ini seperti yang diungkapkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitabnya Tarikh Tabari, juga yang bisa kita temukan pada beberapa literatur sejarah lainnya. Pada buku-buku sirah nabawiyah lainnya juga menegaskan hal yang sama. Ini artinya Nabi SAW puasa Ramadan itu sebanyak 9 kali, sejak tahun kedua sampai dengan tahun ke-10. Sejak tahun kedua sampai dengan tahun ke-10. Berarti ada 9 Ramadan. Maka ulasan kita tentang puasa dan hal-hal yang berhubungan dengan puasa seperti tarawih itu ada di 9 Ramadan ini. Nah, inilah jamaah sekalian rahimakumullah beberapa ulasan yang berkaitan dengan ayat takwa, ayat ke-183 surat Al-Baqarah. Mudah-mudahan ulasan ini ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, dan mohon maaf jika ada
tutur kata atau ungkapan yang tidak pada tempatnya. Mudah-mudahan ulasan ini bisa menambah dan memperkaya wawasan kita semua. Demikian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.